Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan Faruk Muhammad Azmi, Alfius Fidel, Kikmanapia akan menyampaikan tentang kecerdasan bisnis, basis data, dan manajemen informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis atau juga dapat disebut business intelligence adalah sebuah tempat yang mengkombinasikan berbagai arsitektur, teknik, analytical tools, aplikasi, dan metodologi yang menyediakan akses pada data untuk membantu manajer melakukan analisis bisnis sehingga dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dan tepat. Kemudian sejarah atau evolusi dari kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis ini baru muncul pada tahun 1090-an, di mana sebelumnya masih berupa manajemen informasi sistem atau disingkat dalam MIS dan Executive Information System dalam disingkat ACE. Bisa kita lihat teman-teman di sini pada gambar pada tahun 1970 ada masih menggunakan MIS Reporting Static Period Report. Kemudian pada tahun 1980 menggunakan Executive Information System. Nah, kemudian baru pada tahun 90-an muncul adanya kecerdasan bisnis. Itu ada OLAP, Dynamic Multidimensional Ad Hoc Reporting. Ini adalah semuanya merupakan istilah-istilah yang bisnis intelligence atau kecerdasan bisnis yang diciptakan. Dan kecerdasan bisnis ini semakin meningkat dan semakin canggih pada era sekarang ini. Ada penggunaan artificial intelligence atau disebut AI dan data atau text mining. Ini merupakan web-based portal dashboard. Kecerdasan bisnis membutuhkan sebuah basis data dan juga manajemen informasi untuk menciptakan sebuah bisnis yang dapat digunakan. Ya, kemudian nanti teman saya akan menjelaskan tentang basis data dan manajemen informasi. Karena kecerdasan bisnis sangat berhubungan dengan basis data dan manajemen informasi. Pertama ada data warehouse, yaitu sebagai sumber data dari Ulang kecerdasan aja nggak bisnis. apa. Ulang aja nggak apa. Yang kedua ada business performance management atau disingkat dalam BPM, yaitu berfungsi untuk memonitoring dan menganalisis performa bisnis. Yang ketiga ada business analytic yang berfungsi sebagai kumpulan alat atau tools untuk memanipulasi mining dan menganalisis data dari data warehouse. Yang terakhir ada user interface untuk menyampaikan informasi pada pengguna. Yang tadi saya sebutkan bahwa kecerdasan bisnis berhubungan dengan basis data. Itu terdapat pada data warehouse ya teman-teman. Ada 4 jenis penggunaan kecerdasan bisnis, yaitu yang pertama sebagai analisis data profesional, pengguna TI, yang ketiga ada kepala perusahaan, dan yang keempat ada pengguna bisnis. Contoh-contoh penerapan kecerdasan bisnis, yaitu bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari kita di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas data dan meningkatkan retensi pasien, dan masih banyak contohnya di perusahaan-perusahaan bisnis ya. Bisa kita lihat di sini ada pada perusahaan manufaktur industri global dan juga pada restoran untuk menganalisis 328 juta item baris tanda terima per tahun.
Manfaat kecerdasan bisnis itu untuk mendapatkan laporan bisnis yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan customer service, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan pemasukan. Nah, kemudian materi ini akan disampaikan oleh Hikmah Napia. Hikmah, saya persilahkan. Baik, pembahasan yang kedua yaitu basis data. Apa itu basis data? Lanjut. Basis data atau database merupakan kumpulan data dari sejumlah file yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Nah, basis data ini membutuhkan program atau aplikasi sebagai penggerak atau pengelolanya. Nah, gabungan dari basis data dan aplikasi ini akan menghasilkan sebuah sistem. Next. Komponen basis data. Yang pertama ada database atau basis data, terus ada hardware, yaitu berupa alat-alat yang mendukung dalam sistem basis data. Yang ketiga ada sistem operasi, yaitu program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Terus yang terakhir ada DBMS atau Database Management System, yaitu software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Adapun mekanisme yang digunakan sebagai pelengkap adalah pengaman data, konsistensi data, dan pengguna data bersama. Lanjut. Selanjutnya ada manfaat dan kegunaan basis data. Ini ada banyak. Yang pertama, kecepatan, kemudahan, dan efisiensi ruang penyimpanan. 2, redundansi data minimum. 3, ada konsistensi data. 4, integrasi data. 5, pemakaian data bersama. Kemudian ada mempermudah pengembangan aplikasi, menyediakan antarmuka banyak pengguna. 8, menggambarkan relasi kompleks di antara data. 9, menjalankan batasan keutuhan atau integriti. Dan yang terakhir ada menyediakan backup dan pemulihan atau recovery. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aloysius Fidel. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen informasi. Apa itu manajemen informasi? Manajemen informasi adalah pengumpulan, penyimpanan, sosialisasi, pengarsipan, dan penghasilan informasi. Fokus manajemen informasi sendiri adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuannya sendiri adalah yang pertama, menyimpan informasi secara aman dan dapat diakses selama masa manfaatnya. Kedua, mendapatkan data secara akurat dan konsisten. Ketiga, mendukung komunikasi dan pengambilan keputusan secara efektif. Yang keempat, menghasilkan informasi yang berguna dari data mentah. Next. Bisa dilihat sendiri, ini adalah prosedur manajemen informasi yang dimulai dari merencanakan, lanjut memulai, terus mengumpulkan data dan menciptakan informasi, lanjut ke dokumentasi dan penyimpanan informasi, terus menilai dan diseminasi, pengarsipan, langsung penghapusan. Oke, teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apakah sudah paham? Paham ya, semoga ya. Mungkin mohon maaf bila banyak kekurangannya. Segitu saja. Mungkin jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman.